Salam sehat untuk Anda semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia, saya termasuk salah seorang yang terus khawatir dengan kondisi rumah sakit. Tidak hanya ketika ngobrol sama Ibu di Sapa Indonesia Pagi, tapi saya memperhatikan banyak rumah sakit yang memasang pengumuman sekarang melalui media sosial bahwa mereka dengan terpaksa menutup dulu layanan. Nah, kondisi terakhir rumah sakit, Bu, tidak hanya Jawa Bali. Tadi malam Menteri Kesehatan juga mengatakan ada 6 apa 7 provinsi yang juga kasus COVID-19-nya naik signifikan. Nah, hal semacam ini, Ibu Lia, boleh disampaikan kepada kita semua kondisi rumah sakit? Ya, terima kasih Mas Bayu. Betul bahwa kita memang agak khawatir ya kondisi akhir-akhir ini karena banyaknya laporan bahwa angka positif ini belum juga menurun. Iya. Naik, sehingga bed occupation rate di rumah sakit ini sekarang ini walaupun secara nasional itu berkisar antara 72%, tetapi untuk beberapa kota seperti di Jawa itu angkanya bahkan sudah mengkhawatirkan sampai 92% bed occupation rate-nya. Artinya apa? Bahwa rumah sakit sudah harus betul-betul menyeleksi pasien mana yang memang betul-betul harus dirawat. Nah, ini mengkhawatirkan karena yang biasanya pasien berat itu masih semua tertumpuk di rumah sakit, sekarang sudah meluber. Iya. Bukan hanya di ruang rawat inap, kemudian di IGD, kemudian di ruang tunggu IGD, bahkan sekarang ada yang di perjalanan dan bahkan ada yang di rumah. Nah, ini yang dikhawatirkan, sehingga betul memang kita harus bersama-sama mencari strategi apa sehingga tidak menimbulkan kematian yang terus-menerus bertambah begitu. Yeah. Jadi banyak sekali yang harus kita pikirkan untuk strategi ini. Apalagi kalau kita lihat nampaknya belum sampai peaknya, belum sampai ujungnya yang angka-angka ini masih terus menaik. Jadi mudah-mudahan walaupun kami rumah sakit tetap terus menambah ruangan, tetapi ingat bahwa ada keterbatasan terutama karena SDM dan juga fasilitas. Ya, Bu Lia, halaman 12 harian Kompas hari ini menurunkan tulisan di mana saya sampaikan juga nih kepada pemirsa Sapa Indonesia yang mungkin belum melihat harian Kompas hari ini. Di halaman 12 sudah dikatakan rumah sakit masih terus berjuang untuk menambah ruangan. Jadi upaya-upaya ini dilakukan, kalau saya membaca itu ruangannya bisa saja kemudian adalah tenda darurat atau semua ruangan dijadikan tempat perawatan. Upaya ini masih terus dilakukan ya oleh rumah sakit di seluruh Indonesia, Bu Lia? Betul, masih. Karena kan kita sudah diinstruksikan harusnya semua rumah sakit minimal punya 30% untuk COVID. Nah, walaupun ada rumah sakit yang sudah di-switch, sudah dirubah fungsinya, bahkan diminta 100% atau 90% untuk COVID. Nah, ini sudah segala daya kita upayakan. Nah, ini mudah-mudahan walaupun tidak maksimal ya, artinya belum tentu bisa menolong semua hari ini, tapi bisa untuk jaga-jaga begitu. Tapi kita butuh untuk bagaimana kita search capacity ini bisa kita mundurkan, bisa sampai ke rumah sakit yang lebih bawah atau rumah sakit lapangan, atau bahkan kalau isoman pun itu harus seperti apa strateginya, itu yang menurut sekali dipikirkan. Ya, oke. Dari gambaran Ibu Lia Partakusuma tadi, pemirsa Sapa Indonesia, kita tahu bahwa rumah sakit bukan tidak berupaya untuk menambah ruangan, tapi pasien COVID dan juga ada orang-orang yang sakit di luar COVID tentunya datang ke rumah sakit. Ini yang sedang kita khawatirkan, kondisinya seperti itu. Prof. Chandra, kita bukan tidak bersiap sebetulnya akan ada kondisi-kondisi seperti ini. Kita melihat India pada waktu itu beberapa negara juga kewalahan fasilitas kesehatannya. Kita sedang berada di titik-titik yang sama dengan negara-negara yang waktu itu juga mengalami hal ini, tapi sekarang mereka sudah landai. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Anda salah satu yang saya tahu juga mendorong isolasi mandiri kepada saudara-saudara kita yang terpapar COVID, tidak parah, untuk tetap di rumah melakukan isolasi mandiri. Prof. Chandra, ini mungkin dilakukan, ini bisa dilakukan. Kalau saya terpapar, saya harus yakin begitu. Saya bukan dokter. Bagaimana saya menenangkan diri saya bisa kemudian melakukan isolasi mandiri ini di rumah dan mencoba menjaga agar keluarga yang lain yang tidak positif tidak terpapar juga. Prof. Chandra. Ya, makasih Bayu. Sebelum sampai isolasi mandiri, saya mau sampaikan karena tadi bicara soal India. Jadi New Delhi itu angka tertinggi pernah 22.000 sekian dalam satu hari. Dan kemarin angkanya 90 dalam satu hari.
Jadi artinya kalau dilakukan upaya maksimal memang angka itu bisa turun dan turunnya drastis sekali. Kalau memang kalau cerita negara India memang dari 400.000 turun ke 40.000 10 kali. Tapi kalau kota New Delhi dari 22.000 sehari jadi 90 orang saja sehari. Artinya upaya PPKM darurat atau apapun namanya pembatasan sosial yang maksimal itu jelas bisa menurunkan jumlah kasus dan ini tentu yang kita harapkan. Ya, jadi PPKM darurat kita sebagai sebuah lockdown di Indonesia ini harus berhasil ya, Prof? Ya, itu jelas harus berhasil. Tapi memang seperti kalimat pertama Bu Lia mengatakan kasus masih tinggi. Memang butuh waktu. Jadi kalau kita pakai lagi India, New Delhi itu lockdown 16 April. 9 Mei, jadi katakanlah 2 minggu lebih sedikit baru angka mencapai puncak di India. Di New Delhi mungkin lebih pendek. Artinya memang butuh waktu. Ya katakanlah 2 minggu sehingga ini memberi dampak. Tapi tentu saja harus diakui Mas Bayu, para penonton sekalian, lockdown yang dilakukan oleh negara lain, katakanlah India dan Malaysia memang lebih ketat dari lockdown yang kita hadapi, yang kita lakukan dengan PPKM darurat. Tapi itu sudah keputusan ya kita jalani dengan maksimal saat ini. Itu tentang situasi di tempat lain. Kemudian tentang isolasi mandiri, saya kira sekarang kan begini. Kan tadinya kita sampaikan kalau yang ringan atau katakanlah sedang isolasi mandiri saja kalau sudah berat ke rumah sakit. Tapi tadi kita dengar rumah sakitnya kan penuh. Kan sekarang yang penuh bukan bed rumah sakit, yang penuh sudah IG di rumah sakit. Jadi mau tidak mau isolasi mandiri merupakan salah satu pilihan yang mau tidak mau harus dilakukan begitu. Nah, dan ada banyak sudah panduan yang dikeluarkan oleh berbagai pihak. Saya hanya mencoba menyederhanakannya dari 3 sisi saja. 1 dari sisi kesehatan tentu, 2 dari sisi hidup sehari-hari, dan 3 dari sisi pencegahan kontak. Dari sisi kesehatan paling nggak ada 4. Nomor 1 itu memonitor kesehatan, karena itu jauh lebih penting ketimbang obat yang belum tentu diperlukan pada keadaan tertentu. Tapi kejadian yang sampai kemudian meninggal adalah karena monitoring yang mungkin luput. Jadi monitoring ini harus dilakukan. Minimal monitoring gejala, begitu ya. Apakah tadinya nggak ada panas, sekarang ada panas. Apakah tadinya nggak ada diare, sekarang ada diare. Apakah tadinya nyeri-nyeri tubuh sedikit, sekarang jadi banyak. Itu nomor 1. Nomor 2 tentu kalau bisa monitoring dengan alat. Termometer hampir pasti bisa, karena itu mudah sekali didapatkan. Ini semua monitoring yang bisa dilakukan sendiri ya, Prof ya? Iya. Ini di dalam kamar sendiri. Selain termometer yang mudah, oximetri juga sekarang sudah berkali-kali disampaikan begitu. Untuk yang punya hipertensi, tensimeter juga dapat dilakukan. Jadi monitoring itu nomor 1. Dan orang suka tanya, apa kriterianya, mana batasnya? Memang ada batas saturasi 95 atau 92, tapi yang lebih penting adalah kalau dia berubah. Jadi tadinya sekian kok makin buruk, itu sudah menjadi patokan untuk kita warning. Itu kesehatan yang pertama monitoring. Nomor 2 memang obat, dan obat ini juga dibagi 2. Pertama obat yang dikonsumsi sehari-hari, yang seperti saya tentu saja, mungkin Mas Bayu, Bu Lia saya nggak tahu, tapi Mas Arief masih relatif belum muda, nggak ada obat yang dikonsumsi sehari-hari. Tapi kalau saya ada obat yang dikonsumsi sehari-hari, dan itu harus juga dimakan ya. Kita jangan berbicara hanya obat COVID saja, obat yang diabetesnya lupa, obat hipertensinya lupa, nanti penyakit yang lain datang. Jadi itu obat yang dikonsumsi sehari-hari harus dikonsumsi rutin, plus obat-obat COVID. Nah obat COVID ini yang memang agak sulit kita memformulasi ya sekarang. Yang ideal adalah obat itu diberikan sesuai dengan konsultasi dengan petugas kesehatan. Tidak semata-mata mengikuti apa yang beredar di WhatsApp grup sekarang ini begitu ya. Nah, jadi itu nomor 1 monitoring, nomor 2 obat-obatan, nomor 3 yang sangat penting juga adalah konsultasi. Tadi Mas Bayu sudah cerita Menteri Kesehatan mengumumkan ada startup, itu salah satu langkah yang baik sekali tentu saja. Itu kalau bisa berjalan itu almost ideal begitu. Tapi selain itu juga bisa konsultasi ke puskesmas atau rumah sakit, atau kalau saya biasanya menganjurkan ke teman-teman sekarang, coba konsultasi ke dokter yang selama ini menangani. Maksudnya di luar COVID. Hampir semua orang kan punya dokter yang biasa diajak kontak. Coba hubungi dokter, sorry udah lama nggak ketemu. Ini sekarang saya positif nih, saya gimana? Itu juga membantu. Kemungkinan keempat, jadi ya startup, puskesmas, rumah sakit, dokter yang menangani. Yang keempat adalah kalau kita punya keluarga atau kerabat yang kebetulan dokter atau petugas kesehatan, daripada yang tidak ada sama sekali, bagus untuk diajak diskusi, karena konsultasi jarak jauh penggunaan obat dan sebagainya kalau tidak terkontrol itu tidak baik. Jadi harus untuk kesehatan ini ada diskusi dengan seseorang yang lebih tahu dari kita tentang kesehatan. Tentu yang keempat adalah perilaku hidup bersih dan sehat, artinya makan harus dijaga, istirahat harus tetap, stres harus dikelola. Kalau yang ngerokok udah pasti nggak ngerokok lah zaman sekarang seperti ini. Jadi 4 poin dari kesehatan sebelum nanti pindah ke
kehidupan sehari-hari dan juga pencegahan kontak. Oke, tips dari Prof. Chandra Yoga barusan ya, berkaitan dengan saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sedang melakukan isolasi mandiri, konsultasi dengan siapapun dokter yang mungkin Anda miliki, kolega, saudara atau apa, itu penting selama isolasi mandiri, kira-kira begitu. Mas Arief, halaman 2 harian Kompas hari ini, ada artikel mengenai penanganan COVID-19, cegah kematian pasien isolasi mandiri, mengambil data dari lapor COVID-19 yang mencatatkan jumlah kematian, Mas Arief, untuk pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri mencapai 311 orang. Data ini sejak Juni 2021 bulan lalu. Mereka sebelumnya mengalami berbagai keluhan, sebagian sudah berupaya mencari rumah sakit, tetapi rumah sakit penuh. Kita dengar sendiri dari Ibu Lia tadi. Mas Arief, apa yang menurut lapor COVID menyebabkan kematian yang cukup tinggi dari isolasi mandiri ini yang dilakukan, Mas Arief? Iya, jadi kebetulan kami itu sejak 2 minggu terakhir ya, itu mencoba mengumpulkan laporan-laporan warga yang meminta bantuan sebenarnya untuk mencari ruang isolasi, mencari informasi mengenai rumah sakit yang masih menyediakan tempat isolasi atau perawatan dan seterusnya gitu ya. Dan memang sejak 2 minggu terakhir itu sangat kesulitan gitu ya. Kesulitan mengumpulkan, menyampaikan informasi itu gitu, karena memang semuanya penuh, tadi Bu Lia juga menyampaikan. Nah kemudian banyak kemudian mereka yang meminta bantuan itu melaporkan hari berikutnya atau hari itu kemudian meninggal dan seterusnya. Jadi demikian banyak, dan kemudian akhirnya kami kemudian mengumpulkan, nah ini orang yang meninggal isoman ini kan ternyata cukup banyak gitu. Lalu kemudian kami mengumpulkan dari laporan-laporan tadi yang masuk tadi, orang-orang yang meminta bantuan yang kemudian kita ikutin dan ternyata kemudian meninggal di rumah, maupun juga laporan-laporan yang ini kan ya disampaikan langsung ke kami melalui sosial media, saya sendiri juga pribadi maupun teman-teman di lapor COVID yang lain, dan juga teman-teman jurnalis yang lain yang juga saling menyampaikan informasi, itu kami kumpulkan, lalu kami verifikasi. Itu memang sejak bulan Juni sampai tanggal 5 Juli kemarin ya, itu udah 311 orang yang menjalani isoman yang meninggal di rumah ya. Dan ini belum yang termasuk yang di perjalanan yang mencari fasilitas kesehatan. Dan yang paling mengkhawatirkan sebenarnya trennya itu meningkat ya, karena di kami dalam 5 hari terakhir saja itu sudah menerima laporan 48 orang yang meninggal selama isoman atau di perjalanan. Dan ini kalau kami melihat sepertinya seperti puncak gunung es ya, karena kemarin saya berkomunikasi dengan dari Dinkes DKI karena Jakarta. Karena ini yang aktif adalah lapor COVID begitu, atau ada juga yang tidak melaporkan apa yang terjadi ketika kan ada juga pasien isoman yang mungkin tidak melaporkan apa yang terjadi terhadap dirinya dan lain-lain, begitu ya? Betul. Ya? Karena dari datanya Dinkes Kesehatan Jakarta aja pada hari Sabtu itu ada laporan setidaknya 45 orang itu yang meninggal di Jakarta saja yang menjalani isoman dari 369 korban yang dimakamkan dengan protokol COVID. Jadi dalam 1 hari di Jakarta saja, kalau datanya Dinkes itu 45 orang yang meninggal karena saat menjalani isoman. Jadi laporan yang masuk ke kami pikir ini masih sangat fenomena puncak gunung es gitu yang saya setuju sekali. Ini memang harus ada pemantauan yang intensif kemudian. Data yang disampaikan Mas Arief dari lapor COVID terutama bukan untuk menakut-nakuti Anda yang sedang isolasi mandiri, bukan. Karena saya harus jeda sebentar untuk kemudian kita akan melihat kondisi ini akan ada upaya-upaya untuk diatasi. Prof. Chandra Yoga, Ibu Lia, dan juga Mas Arief akan kembali dengan upaya-upaya mengatasi isolasi mandiri agar tidak terjadi fatalitas atau tingkat kematian yang terus naik. Kami segera kembali. Ya, saudara, kita masih berdialog berkaitan dengan amankan pasien isolasi mandiri karena saat ini kita sedang krisis fasilitas kesehatan agar tidak terjadi fatalitas kepada saudara-saudara kita yang sedang melakukan isolasi mandiri. Tadi dari Mas Arief sudah tergambar. Ibu Lia, dari apa yang disampaikan oleh Mas Arief, berarti saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri dalam pengertian saya, selama ini kan lapor ke RT RW ya Ibu Lia. Dengan demikian RT RW beserta kepolisian, keamanan setempat dan juga puskesmas itu paling tidak di RT RW saya lah di Jakarta Timur itu
kemudian melakukan pemantauan terhadap orang yang melapor. Ini membantu Bu dalam rangka mencoba untuk memberikan pelayanan kesehatan, karena kan SOP-nya, ritme yang diharapkan sejak sebelum PPKM darurat itu yang diharapkan terjadi sejak PPKM mikro begitu. Ini masih bisa terjadi atau enggak, Ibu Lia? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi yang pertama ya, tentu kita minta maaf nih ya kepada seluruh masyarakat bahwa mungkin betul masyarakat sekarang ini agak kesulitan ya untuk mengakses rumah sakit untuk bisa masuk. Karena kebanyakan mereka begini, saya mau konsul atau mau rujuk, kemudian saya maunya langsung masuk ke rumah sakit. Saya bilang nggak bisa karena tetap harus menunggu. Dan sekarang ada lagi masalah Mas, ambulans. Ambulans itu protes karena begitu dia datang satu rumah sakit ternyata ditolak dan akhirnya ambulans itu keliling-keliling sama pasien sampai sore. Nah ini akhirnya ambulans itu minta surat kepastian bahwa dia pasti akan dirawat. Nah ini juga saya juga sulit itu bagaimana caranya karena tidak mungkin gitu ya untuk pasien itu bisa langsung dirawat dalam kondisi seperti ini. Jadi memang ini harus ada kerjasama yang baik. Kemudian khusus tentang isoman ya, ini yang satu yang saya ingin pesankan adalah rencanakan isoman itu, harus direncanakan. Nggak bisa begitu positif, ya udah kalau gitu isoman. Rencanakan isoman itu sebagai satu aktivitas pemulihan. Bukan sebagai isolasi yang kalau gitu kamu sakit dan kamu harus diam di kamar. Rencanakan, satu, lapor ya dengan entah itu diterima atau enggak, tapi lapor. Kedua, hubungi orang kesehatan. Tadi Prof. Chandra sudah menyampaikan. Ketiga, bikin jadwal. Artinya bukan berarti kita isoman nggak mandi berhari-hari, nggak punya aktivitas di kamar. Bikin jadwal. Anda harus tetap bangun pagi, Anda harus sarapan, Anda harus ada olahraga. Bikin jadwal. Jadi setiap orang itu harus dikondisikan bahwa dia itu beraktivitas normal. Kalau dia punya hobi, lakukan hobi, tak menulis atau mungkin chatting dengan teman-teman atau apa, tapi buatlah jadwal. Jadi keluarga punya tugas, setiap yang isoman itu harus dikondisikan sebagai dia beraktivitas normal. Ya jangan jadikan dia jadi orang sakit. Tentukan kapan dia harus makan pagi, kapan dia harus dikasih snack, kapan dia harus minum obat, komunikasi tiap jam berapa begitu. Jangan ditinggal sendiri. Karena orang makin stres, imunitasnya makin rendah. Ya, jadi itu saya pesan betul. Jangan sampai orang isoman itu merasa malah saya dikucilkan. Itu yang menyebabkan orang itu nggak suka gitu di isoman di rumah. Mereka lebih senang misalnya, contoh di Wisma Atlet kita lihat. Mereka di aktivitasnya banyak sekali. Ada olahraga, mereka ada pemeriksaan, sehingga mereka happy. Nah itu yang mungkin perlu ditimbulkan. Mungkin tetangga-tetangganya bisa punya jadwal. Jam berapa, siapa yang harus menghubungi dia misalnya. Ya kalau dia kondisinya masih baik. Nah itu yang saya pikir perlu dikondisikan. Jangan kita membuat orang yang isoman itu menjadi lebih stres dan merasa dia itu menjadi sakit. Itu yang itu perlu sekali. Jadi dijadwalkan siapa yang bertugas untuk memonitor dia, siapa yang bertugas untuk menyapa dia, itu saya rasa penting sekali. Ya. Itu Mas. Oke. Baik, Ibu Lia, terima kasih. Mas Arief, sedikit ya, saya kembali ke Anda dari data-data lapor COVID. Apalagi yang kemudian bisa Anda sampaikan? Saya sedikit deh menyampaikan pada pagi hari ini bahwa layanan telemedicine yang kemudian sempat disebutkan ada 11 layanan konsultasi daring. Mungkin beberapa di antaranya Anda pernah dengar, dan ini telemedicine yang daring ini atau apps ini atau aplikasi ini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Saya sebutkan satu persatu sebagai informasi dan mudah-mudahan bisa mulai disimpan sebagai upaya pencegahan atau kepada teman-teman yang sedang melakukan isolasi mandiri. Ada Alo Dokter, Get Well, Good Dokter, Halodoc, Klik Dokter, Klinik Go, Link Sehat, Milfik Dokter, Pro Sehat, Sehat Q, dan Yes Doc. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dalam perkembangannya kami menyampaikan informasi akan kami ulangi lagi. Nah, hal semacam ini dari lapor COVID berjalan sudah, atau data-data ini sudah mulai digunakan oleh masyarakat, atau lebih berjalan pada saat PPKM Mikro lapor RT RW dengan puskesmas kemudian mengawasi. Mas Arief, Anda melihat ini di lapor COVID bagaimana? Ya, jadi saya pikir layanan-layanan daring ini sangat penting ya, itu yang pertama.
Ya. Cuman yang kedua yang pada harus saat kita seperti juga rumah pahami, sakit penuh seperti sekarang ya. Iya, apalagi rumah sakit penuh seperti sekarang. Tetapi yang harus juga kita pahami adalah bagian pelapor ini ada dua jenis ya, yang masyarakat di urban yang mungkin masih bisa mengakses dengan relatif baik ya, akses internet melalui telemedicine ini, tetapi ada juga masyarakat yang di pedesaan ya, yang mungkin akan kesulitan, sehingga memang harapan terbesarnya adalah pantauan langsung dari puskesmas setempat ya, ini yang menjadi penting. Terus yang kedua lagi, ada persoalan bahwa sebagian masyarakat yang isoman ini sebenarnya kondisinya memang sangat sedang dan bahkan berat ya. Misalnya tadi malam ya, kami mencoba membantu pasien ibu hamil umur 8 bulan yang dia juga positif COVID dengan saturasi yang sudah sangat rendah ya, sekitar 70 saturasinya. Itu yang ditolak di banyak IGD gitu. Tidak bisa, sudah ke beberapa rumah sakit, tidak bisa, dan akhirnya pulang kembali ya, dan terpaksa harus isoman dengan kondisi sampai pagi ini saya tadi ngecek lagi masih mau juang lagi di rumah sakit, sementara di rumah sakit untuk antri di IGD aja kan kondisinya udah sangat berat ya, dengan kondisi ibu hamil seperti itu di IGD sendiri bahkan sudah kehabisan kursi roda bahkan dan seterusnya. Sehingga memang menurut saya mungkin triase yang mementingkan orang-orang yang membutuhkan seperti ini mungkin juga harus jadi perhatian, karena tidak semua yang isoman ini dalam posisi yang sakit dengan gejala yang ringan atau sedang, banyak yang dalam kondisi berat, dan ini yang menurut saya yang juga menimbulkan tingkat kematian cukup tinggi. Ada satu lagi Mas, di karakter laporan yang masuk ke kami bahwa sebagian isoman ini memang ada juga masyarakat yang abai ya dengan penyakitnya gitu, yang akhirnya kemudian meninggal, dia juga tidak melapor dan seterusnya. Yang ini, dan juga ada persoalan stigma yang memang masih terjadi di beberapa daerah ya, masyarakat yang menjalani isoman ini ketika melapor itu malah justru di stigma, itu masih ada, dan ini menurut saya juga memang peran serta siapa saja ya, masyarakat juga, dan juga saya pikir kita juga nggak hanya bisa membebankan kepada fasilitas puskesmas terdekat yang saya pikir juga sudah kewalahan juga. Sehingga peran desa, peran RT itu menjadi penting untuk mensupport juga bagi warganya yang menjalani isoman juga gitu. Jadi tidak serta-merta diserahkan ke Vaskes juga. Ya, terbayang. Rumah sakit penuh, di tengah ada puskesmas. Puskesmas juga mungkin pada saat ini kewalahan menangani begitu banyaknya laporan. Prof. Chandra Yoga, bagaimana kemudian kalau situasi seperti ini pada saat ini mungkin yang sedang terjadi begitu, dan ada saudara-saudara kita yang sedang isoman dan mengalami perburukan kondisi, sesak napas lah atau apa yang kemudian bisa dilakukan, Prof. Chandra? Ya, saya selesaikan dulu tadi kan saya sampaikan yang harus ditangani pada waktu isoman ada 3 hal, satu kesehatan, kehidupan sehari-hari, dan mencegah kontak. Salah satu di antara kesehatan itu adalah berkonsultasi. Jadi kalau memang ada perburukan, memang harus berkonsultasi kepada seseorang. Kalau bisa ke startup lebih bagus, kalau bisa ke puskesmas lebih bagus, kalau bisa ke dokter yang bisa menangani karena sudah tahu lebih bagus, atau kalau tidak berhubungan dengan petugas kesehatan, saudara, kerabat, kenalan, begitu, itu akan lebih baik. Itu tentang yang kesehatan. Tapi juga yang harus dijaga selain kesehatan adalah kehidupan sehari-hari yang tadi sudah dibahas Ibu Lia sebenarnya. Jadi makan, minum, kebersihan, ganti spray itu harus tetap terjaga dengan baik gitu ya. Dan kalau WHO menyebutkan satu poin juga, jangan sampai karena orang sendirian dalam kamar malah jadi kecelakaan, malah jadi gara-gara ngecas HP kebakaran begitu, atau kepleset di kamar mandi dan sebagainya, itu juga harus dijaga. Dan yang ketiga soal sehari-hari adalah memang tetap support ya. Kalau tadi soal kesehatan adalah support soal kesehatan, ini adalah support dari keluarga sekitarnya begitu. Saya kalau dihubungi ada ibu-ibu yang anaknya sedang isoman dan dia bertanya banyak hal, saya selalu bilang, ibu tanya aja sama saya macam-macam. Tapi nanti ngomong sama anaknya jangan seperti ngomong sama saya seperti ini, yang anaknya dalam kamar bisa tambah stres gitu. Ibu suruhkan saja kepada saya, tapi nggak perlu disuruhkan ke anaknya. Ibu tentu tahu cara yang paling bijak. Itu soal sehari-harian. Yang ketiga adalah soal mencegah kontak, karena jangan sampai kemudian terjadi kontak kepada sekitar. Tentu kita sudah tahu tempat tidur terpisah, alat makan terpisah, masker dan sebagainya. Tetapi Mas Bayu, bagaimanapun juga situasi di rumah sakit, situasi di isoman ini terjadi karena penularan yang tinggi di masyarakat. Jadi ujung-ujungnya memang penularan tinggi di masyarakat itu yang harus ditekan semaksimal mungkin. Sekarang balik lagi kita punya PPKM darurat yang baru 3-4 hari ini. Marilah kita semua mencoba memberikan peran maksimal agar PPKM darurat ini dengan segala masalahnya bisa memberi dampak yang paling maksimal. Saya kira bukan saatnya sekarang untuk saling menyalahkan satu dengan lain. Kita lakukan peran kita masing-masing, apa yang bisa kita lakukan supaya PPKM darurat ini sukses. Ini harapan besar kita. Ya,
Baik, itu menjadi pesan yang mungkin menutup obrolan kita. Saya berharap obrolan singkat ini bisa tetap memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri. Tetap konsultasi kepada pihak-pihak kedokteran, apapun caranya, bagaimanapun upayanya, untuk terus berkonsultasi dan segera memohon pertolongan jika ada perburukan-perburukan. Jangan ragu, saudara-saudara kita di sekitar saudara-saudara yang sedang isoman juga bantu. Mudah-mudahan ini mempererat rasa solidaritas kita. Situasinya memang sedang tidak ideal, rumah sakit penuh, puskesmas juga sedang berat melakukan pelayanan masyarakat, tapi kita tidak boleh menyerah dan mudah-mudahan semua yang disampaikan tadi menjadi runutan dari kita untuk bisa melakukan isolasi mandiri, membantu saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri untuk bisa pulih. Semangat, mudah-mudahan kita bisa mengatasi ini semua dalam beberapa waktu ke depan lewat PPKM darurat. Kita harus sukses. Mudah-mudahan semuanya kemudian menurun sesuai dengan harapan kita. Ibu Lia, salam untuk teman-teman di rumah sakit. Mas Ahmad Arief, salam untuk teman-teman lapor COVID, jaga kesehatan di lapangan. Prof. Chandra Yoga juga kita akan bertemu lagi untuk perbincangan yang lain. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk Anda semua.